Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Nah, jadi apapun yang berhubungan dengan kue ada di channel Jengkulik. Para kulikers, sekarang kita udah masuk di minggu keempat bulan puasa ya kulikers. Dan semoga para kulikers tetap lancar menjalankan ibadah puasanya. Kan sebentar lagi udah mau lebaran juga nih kulikers, jadi tetap semangat ya. Dan di episode kali ini nih kulikers, Jengkulik mau membagikan resep salah satu cemilan yang pasti ada di hari raya. Dan biasanya ini menjadi favorit juga, yaitu resep keripik bawang. Nah, siapa sih yang gak tahu dengan makanan keripik bawang ini? Makanan yang sangat renyah dengan aroma bawang dan pasti itu bikin nagih banget kulikers. Nah, jadi para kulikers yang pengen bikin keripik bawang yang renyah dan rasanya enak dan pengen tahu bahan-bahan dan cara membuatnya bagaimana, tonton video Jengkulik kali ini ya. Oke kulikers, sekarang kita langsung lanjut aja ke bahan-bahannya. Dan untuk bahan-bahannya, karena namanya keripik bawang, pasti kita membutuhkan bawang ya kulikers. Dan kita membutuhkan bawang putih sebanyak 50 gram. Dan selain bawang putih, kita juga membutuhkan bawang merah. Dan untuk bawang merah ini sebanyak 80 gram. Dan untuk keripik bawang ini kita juga membutuhkan margarin ya kulikers, tapi tidak terlalu banyak. Margarinnya kita butuhkan sebanyak 200 gram. Lalu selanjutnya adalah tepung tapioka sebanyak 500 gram. Lalu tepung terigu 500 gram juga. Dan untuk tepung terigu ini kita pakai yang protein sedang ya kulikers, jadi hasilnya dia biar lebih renyah. Dan untuk kulikers, kalau misalnya tidak mau pakai tapioka, bisa langsung full terigu pun juga bisa ya kulikers, tapi takarannya tetap 1 kilo. Lalu kita juga membutuhkan telur sebanyak 3 butir, itu kita pakai putih dan kuningnya. Dan selanjutnya kita membutuhkan air. Untuk air kita pakai sebanyak 350 ml ya kulikers. Dan untuk airnya ini usahakan memakai air matang saja. Dan untuk selanjutnya, untuk aroma gurihnya kita juga bisa memakai, kita juga harus menggunakan santan kental. Dan untuk santan kental ini kita pakai 65 ml. Nah, untuk santan ini kulikers bisa memakai dari kelapa yang diperas, lalu kita ambil kentalnya sebanyak 65 ml. Atau misalnya para kulikers mau pakai yang praktis atau yang instan, kita bisa memakai santan yang sudah takarannya pas 65 ml ya kulikers, yang bentuknya segitiga itu ya kulikers. Nah, itu juga santannya juga santan kental dan pas banget ukurannya 65 ml. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah untuk bumbu-bumbunya kita memakai merica sebanyak 5 gram, lalu gula pasir sebanyak 25 gram. Dan untuk aromatiknya kita bisa memakai daun seledri ya kulikers. Untuk daun seledrinya ini kita pakai sebanyak 20 gram. Lalu garam sebanyak 20 gram dan kaldu bubuk sebanyak 15 gram. Dan bahan terakhir yang pasti kita butuhkan adalah minyak goreng yang akan kita pakai nanti untuk menggoreng keripik bawangnya ya kulikers. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik bawang. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuatnya ya. Untuk cara membuatnya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita haluskan bawang merah dan bawang putihnya. Dan jika sudah halus, maka kita bisa ambil wajan. Lalu kita tumis bawang yang tadi sudah kita haluskan menggunakan margarin ya kulikers. Kita tumisnya cukup sedikit saja margarinnya sampai aroma bawangnya sudah keluar. Lalu kita tambahkan garam, gula, merica, dan kaldu bubuknya ya kulikers. Dan jika sudah kita tumis dan sudah kita beri bumbu juga, kita bisa matikan, lalu kita sisihkan sambil kita dinginkan. Dan setelah itu kulikers, kita bisa ambil di wadah terpisah, kita bisa masukkan terigu dan tapiokanya, lalu disiram dengan margarin yang sudah dilelehkan. Jadi tadi
pertama kulikers, kita harus lelehkan dulu margarinnya ya kulikers, untuk kita aduk bersama dengan terigu dan tapioka. Dan terigu, tapioka, dan margarin yang dilelehkan ini kita aduk menggunakan mixer ya kulikers. Kita mixer sampai semua adonan ini tercampur rata ya kulikers, dan usahakan untuk tepung terigu dan tapiokanya diayak ya kulikers, agar nanti tidak ada gerenjelan-gerenjelan di dalam keripik bawangnya. Dan setelah sudah tercampur rata, maka kita bisa ulenin adonannya dengan menggunakan santan kental. Kita ulenin sampai setengah kalis saja ya kulikers, jadi jangan sampai kalis banget karena nanti kita mau tambahkan seledrinya. Dan jika sudah setengah kalis, maka kita bisa masukkan seledri yang sudah kita iris tipis-tipis, kita potong kecil-kecil, lalu kita aduk sampai adonannya kalis kulikers, baru sampai kita aduk sampai kalis kalau udah dituang seledrinya. Dan jika sudah kalis, maka kita bisa diamkan terlebih dahulu adonannya sebelum nanti kita pipihkan atau kita giling, kita gilas. Kita diamkan dulu adonannya kulikers agar bumbu-bumbunya itu semua bisa menyerap ke dalam adonannya. Untuk adonannya ini kita diamkan selama 30 menit ya kulikers, atau bisa dibilang kita sedang marinasi adonannya agar bumbu-bumbunya ini bisa menyerap semua ke dalam rasanya. Dan jika sudah 30 menit, maka kita bisa pipihkan adonannya, lalu kita giling atau kita gilas sampai adonannya pipih tipis. Kita menggilasnya atau menggilingnya itu bisa menggunakan botol ataupun rolling pin ya kulikers. Dan kalau misalnya para kulikers mau yang praktis, biasa bisa dibawa ke tempat-tempat penggilingan kulikers, itu jadi lebih praktis, jadi kulikers tidak repot. Tapi kalau misalnya kulikers mengerjakan sendiri juga bisa loh kulikers. Caranya cuman digiling dengan menggunakan rolling pin ataupun botol. Dan setelah itu kulikers, kalau sudah tipis, kulikers bisa potong adonannya sesuai dengan selera kulikers. Mau bentuk keripik bawangnya seperti bagaimana, mau panjang-panjang atau kotak-kotak, tergantung selera dari kulikers. Nah, jika sudah semua adonannya dipotong-potong, maka kita bisa siap untuk menggorengnya. Kita panaskan terlebih dahulu minyaknya ya kulikers. Lalu kalau jika sudah panas, maka kita bisa kecilkan apinya terlebih dahulu sebelum kita masukkan si keripik bawangnya ini ya. Lalu kita goreng dengan menggunakan api kecil ya kulikers, jangan apinya gede-gede, jangan menggunakan api besar ataupun api sedang, tapi dengan api kecil saja karena nanti takut cepat gosong keripik bawangnya kulikers. Nah kulikers, setelah kita goreng dengan api kecil, kalau misalnya sudah warnanya agak kecoklatan, kita harus angkat ya kulikers, berarti tandanya keripik bawangnya sudah matang. Kita bisa angkat dan kita tiriskan. Dan sekarang keripik bawangnya sudah jadi kulikers. Keripik bawang yang renyah dan gurih sudah jadi siap untuk dinikmatin. Dan bisa dihidangkan juga di hari raya nanti loh kulikers. Oke kulikers, itu adalah video tentang resep dan cara membuat keripik bawang renyah dan gurih. Jadi semoga video yang Jengkulik bikin kali ini bisa bermanfaat untuk para kulikers ya yang ingin membuat keripik bawang. Dan untuk para kulikers, terima kasih juga sudah menonton video Jengkulik kali ini. Dan untuk para kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe, like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke siapapun agar biar bisa pada dapat info, tips, atau resep tentang kue juga. Dan jangan lupa para kulikers selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi para kulikers bisa langsung cek deh video apa sih yang terbaru dari Jengkulik. Kalau kulikers mau punya requestan atau mau punya pertanyaan ataupun mau sharing cerita juga boleh ya kulikers, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya kulikers? Jadi para kulikers yang penasaran dan pengen tahu video apa sih yang terbaru dari Jengkulik, tungguin di video Jengkulik yang selanjutnya ya kulikers. Terima kasih kulikers.